Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan buruh, kembali dengan kita Media KFOR Jakarta. Kali ini kita sedang berada di kawasan industri Pulau Gadung. Kami saat ini sedang mencoba berbincang-bincang dengan kawan-kawan PT Dian Rakyat ya di Tenda Perjuangan. Kali ini saya minta izin waktu sebentar untuk Bung Adi sebagai karyawan dan juga ketua PK sebetulnya. Karena PT Dian Rakyat ini adalah anggota dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, yaitu Federasi Nikuba. Bung Adi adalah ketua ya sampai saat ini. Siap. Masih menjadi ketua, bro ya? Masih menjadi ketua ya. Kami mau menampilkan bagaimana kawan-kawan ini berjuang dalam arti untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka yang sampai saat ini belum mereka dapatkan. Ya, nanti kita akan coba tanya juga dengan Bung Adi bagaimana prosesnya sampai saat ini. Artinya begini teman-teman, mungkin kalau kita kawan-kawan buruh di luar sana melihat keberhasilan itu atau perjuangan serikat buruh itu ketika mendapatkan sesuatu gitu ya. Hasil ya. Ya, kita konotasinya ke sana gitu loh. Tapi saya mau mengatakan kepada kawan-kawan, keberhasilan mereka sampai saat ini adalah ketika masih berani berjuang. Ketika masih ada di tenda perjuangan ini, karena ini bukan waktu yang sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, Bung ya? Betul. Ya, jadi Bung Adi, bro, artinya gini, profil lu sebagai apa sih di sini sebetulnya gitu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Adi Ardiansa. Saya adalah ketua serikat dari PT Dian Rakyat, KSBSI, Federasi dari Nikuba. Di sini kami sudah berjuang untuk mendapatkan pesangon kami itu sudah 4 tahun lamanya, 4 tahun lebih kira-kira. Iya, 4 tahun lebih. Dan di sini yang berjuang itu ada sekitar 170 orang yang terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam perjalanan selama ini pun kita juga sudah melakukan hal-hal yang sifatnya hukum, yaitu sudah melakukan ke jalur PHI, ya, sudah melakukan ke MK. Ya, dan semuanya udah ingkrah bahwa di situ bahwa PT Dian Rakyat harus membayarkan pesangon kami, yaitu sebesar 10,8 miliar rupiah untuk 170 karyawan. Ya, artinya gini, kasusnya adalah kasus pemutusan hubungan kerja. Betul. Nah, tetapi perusahaan tidak mau memberi atau belum memberikan apa yang menjadi kawan-kawan. Iya sih, betul. Nah, kalau Dian Rakyat sendiri bergerak di bidang apa sih, Pak? Dian Rakyat ini merupakan penerbit dan percetakan dari sebuah buku sebenarnya, cuman mereka melebarkan sayapnya menjadi jasa percetakan bagi majalah-majalah yang waktu itu masih in gitu. Ya, jadi gini, sebetulnya gini, alasan mereka melakukan PHK itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya ini didasari cuman tadinya adalah masalah pelunasan gaji yang tak kunjung dibayarkan oleh perusahaan. Awalnya itu gaji teman-teman nggak dibayar. Iya, betul. Terus kawan-kawan menuntut supaya gaji yang terhutang itu dibayarkan. Iya. Gitu. Kemudian setelah kita meminta dan tidak ada kejelasan, akhirnya otomatis kita melakukan sebuah aksi, gitu. Yaitu gunanya supaya gaji ini cepat dibayarkan. Soalnya ini sangat dibutuhkan oleh karyawan-karyawan, terutama karyawan yang mempunyai hutang piutang dengan bank, ya kan, itu sangat sulit sekali bagi dia kalau nggak dilunasin segera. Kemudian karena kita melakukan aksi, perusahaan tidak terima dan kita dianggap melakukan aksinya itu ilegal. Padahal kita sudah melapor kepada Sudin
dan sudah kita kirim surat kepada Sudin Jakarta Timur, juga kepada perusahaan sendiri bahwa kita akan melakukan aksi gitu. Itu sih sebenarnya aksi itu gunanya adalah menekan supaya cepat membayarkan. Cuman diartikan lain oleh perusahaan bahwa itu melawan perusahaan gitu. Akhirnya kami dipaksa keluar oleh perusahaan, tidak boleh masuk, dan dianggap bahwa kami sudah mengundurkan diri. Seperti itu awalnya. Ya, artinya berawal dari ketika kawan-kawan menuntut upah sebenarnya ya. Apa yang menjadi hak normatif kita yang jelas-jelas sudah diatur oleh undang-undang. Tapi ketika kita berupaya mendapatkannya, ya kan, kita justru di PHK. Iya. Ya, artinya kalau saya lihat ada memang presiden tidak baik dari niat tidak baik dari pengusaha ya. Iya, betul. Sehingga ketika kawan-kawan di PHK pun, ya jangankan uang pesangon, gajinya aja nggak dibayar waktu itu kan. Dan ini pun gajinya cuman gaji pokok doang. Gaji pokok. Ya. Jadi kita tidak meminta uang lemburannya pun tidak kita minta. Gitu. Kita diminta gaji pokok doang. Oke, berarti setelah ter-PHK kawan-kawan melakukan perlawanan tentunya. Iya. Ya, dengan tadi Bung Adi sudah mengatakan melalui jalur litigasi pengadilan kan gitu kan. Artinya kawan-kawan coba mengupayakan bagaimana mendapat hak itu melalui jalur litigasi. Dan kalau nggak salah putusannya sudah ingkrah ya. Sudah menjadi hak kawan-kawan sebetulnya untuk mendapatkan yang namanya pesangon itu. Betul. Iya kan, baik melalui pengadilan tingkat pertama tadi dikatakan, lalu mereka banding. Banding. Dan kawan-kawan tetap dikabulkan, banding mereka ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga sebetulnya secara mutlak kawan-kawan sudah harus mendapatkan hak itu ya kan. Tapi sampai saat ini, setelah berjalan udah berapa lama Bang di tenda ini? Kalau pastinya itu 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan kita harus berjuang di tenda perjuangan yang jelas-jelas menurut undang-undang itu adalah hak kita. Betul. Ya. Nah, artinya kan gini, pengusahanya masih ada kan? Pengusahanya masih ada, dan bisa dikatakan perusahaannya juga tidak pilot, masih berproduksi, masih produksi, dan juga masih walaupun sedikit kerjaannya masih ada. Ya artinya ini bukan karena perusahaannya bangkrut, karena masih ada berdiri. Iya. Masih beroperasional. Betul. Tetapi dia tidak mau memberikan apa yang menjadi hak kawan-kawan ketika dia melakukan pengusaha bekerja. Betul. Ya saya lihat sih betapa jolimnya ya pengusaha ini ya. Luar biasa ya Bung Adi ya. Ya, seperti itulah yang terjadi. Saya rasa juga beberapa perusahaan pun seperti itu melakukannya jadinya. Dan sudah menjadi suatu kebiasaan pengusaha apabila mereka menjolimi karyawannya, yaitu diulur-ulur waktunya, berharap mereka supaya menyerah. Gitu. Solidaritas, kesolidan dari kawan-kawan untuk berjuang itu kan pasti perlu yang namanya semangat luar biasa kan gitu kan. Karena tidak mudah melakukan perjuangan selama 4 tahun ini dengan tidur di tenda. Iya kan, artinya kan gini, terlalu banyak lah masalah yang kawan-kawan harus hadapi. Ya kan, ketika contoh gini, hari ini kawan-kawan tidak bekerja, tetapi kan kita punya keluarga yang untuk kita, bagaimana kita bertanggung jawab untuk menghidupi mereka. Betul. Iya kan. Lalu pasti kan terpecah nih konsentrasi kawan-kawan nih. Iya. Ya. Tetapi pasti. Saya salut adalah sampai 4 tahun kawan-kawan masih bertahan di sini. Ya, apa yang Bung Adi terapkan kok bisa sesolid itu kawan-kawan di sini? Ya, kalau misalnya di perusahaan ini, terutama perusahaan Dian Rakyat ya, itu emang dari karyawannya sudah menerapkan namanya sistem kekeluargaan. Jadi kita mau bagian apapun itu sudah saling mengenal. Mungkin disitulah pertama ikatan kekeluargaannya. Dan yang bisa kita bertahan hingga 4 tahun lebih ini untuk memperjuangkan hak-hak karyawan, ya itu walaupun sulit, cuman kesolidan kita ini masih kita pertahankan karena kita pertama mengikrarkan bahwa kita satu tujuan, bahwa kita harus mendapatkan pesangon kita. Dan juga ini juga bisa dikatakan kita pun juga dilihat oleh buruh-buruh lainnya. Betul. Ya mungkin yang sama sedang berjuang,
kalau kita lemah mungkin nanti buru-buru lainnya pun juga lemah seperti itu. Makanya itulah yang dijaga dari kawan-kawan, dan kemudian gimana caranya supaya buat kebutuhan keluarga terpenuhi dan perjuangan pun tetap berjalan kan betul. Itu walaupun bisa dikatakan ini sulit ya untuk membagi, sangat sulit lah, bukan sulit lagi bro. Untuk membagi hal itu sebenarnya sangat sulit dari masing-masing anggota. Cuman seiring perjalanan ya kita percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, terutama ya akhirnya kita bisa dikatakan cukup berusaha aja untuk menjalani itu semua. Yang penting ya kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar, yaitu memperjuangkan hak-hak kita. Menurut gue adalah hak itu pasti kita dapat. Itu namanya hak, sepanjang itu hak. Ya kan, karena hak itu kan sesuatu yang melekat pada kita memang kan. Betul. Artinya hanya bicara waktu saja kapan kita mendapatkan itu. Betul. Itu sesuatu yang pasti. Tetapi kenapa sampai 4 tahun ini kan sesuatu yang luar biasa kalau menurut gue kan gitu kan. Ya entah itu setahun lagi, entah itu sebulan lagi, sepanjang itu hak, gue yakin kita kawan-kawan pasti dapat. Iya. Ya, tapi yang gue salut adalah kok bisa selama 4 tahun ini, ya kan, bagaimana menjalani kawan-kawan menjalani hidup dengan keluarga, bagaimana mencari rezeki, ya kan, karena hanya dengan tidur saja di sini nggak mungkin dapat rezeki juga. Ya bagaimana pressure tekanan dari katakan dari lingkungan ya kan, di sini juga pasti nggak nyaman ketika kawan-kawan harus istirahat di sini secara bergantian. Betul. Ya ada nggak bro kendala-kendala ketika kawan-kawan katakan sama dari mulai pendirian tenda sampai saat ini, kendala-kendala di sini seperti apa? Kalau misalnya kendala ya bisa dikatakan udah nggak terhitung dah kendala tersebut. Ada kendala yang dari lingkungan, dari kawasan sendiri, yaitu dari PT JIP, ya mungkin komunikasi antara Satpam PT JIP dengan atasannya kurang ya. Sehingga ada kesalahpahaman dengan kami yang di tenda ini. Jadinya mereka menganggap bahwa tenda ini merupakan tenda warung gitu, warung makan gitu, sehingga harus dibongkar. Oh iya, dikira warung tenda-tenda liar gitu lah ya warung ya. Akhirnya ya kami berkoordinasi dengan kepolisian, berkoordinasi dengan PT JIP, akhirnya semua itu alhamdulillah sih bisa terselesaikan. Ya ada juga masalah dengan supir-supir truk ya kan, yang karena ini jalur umum ya. Ini jalur umum. Iya. Kita dianggap mengganggu aktivitas mereka. Ya kali kita beri pengertian kepada mereka bahwa kita juga nggak mau berada di jalanan seperti ini gitu. Juga kayak kalau bisa sih perusahaan-perusahaan sekitar ini pun juga harus menekan PT Dian Rakyat ini. Betul. Supaya membayarkan hak kami. Dengan membayarkan hak kami, ya insya Allah kami akan pergi dari sini. Nggak mungkin kami di tenda terus untuk selamanya gitu. Dan juga kan ya kita tahulah di Indonesia ada jagger-jagger, jagoan-jagoan gitu yang berbungkus organisasi gitu. Kadang suka nyamperin kami, kadang minta jatah lah gitu dikiranya. Ya akhirnya kami berusaha negosiasi sama mereka bahwa kita bukannya ini kita sedang berjuang begini-gini. Ya akhirnya mereka mengerti. Ya akhirnya terjalinlah semacam pertemanan lah sama mereka dari organisasi tersebut. Ya ini kan fakta di depan mata itu kan. Betul. Katakan secara undang-undang ini jelas adalah hak teman-teman, ya kan, karena kalian di PHK. Tetapi dari sisi kemanusiaan, ya masa pengelola JIP katakan kawasan sebesar ini pernah nggak mereka datang ke sini atau katakan upaya untuk menekan Dian Rakyat untuk memenuhi kewajibannya? Kalau datang ke sini sih bisa dikatakan sepertinya nggak pernah datang ke PT Dian Rakyat. Sebenarnya sih dari pihak PT JIP sendiri pun mereka mengetahui bahwa seperti SHGB-nya Dian Rakyat belum dibayarkan, itu mereka mengetahui. Cuman entah mengapa mereka bersifat pasif gitu terhadap hal-hal seperti itu, dan mereka ya secara tanda kutip lebih mementingkan
gimana caranya kawasan industri Pulau Gadung ini seperti apa yang mereka inginkan gitu. Selalu kondusif. Setelah 4 tahun ini tadi putusan sudah, ya MA juga sudah, ya kan? Upaya hukum yang sedang berjalan saat ini? Ya kita sedang melakukan penekanan lain, yaitu lewat PKPU. Lewat PKPU. Ya. Jadinya lewat kurator kita ada sedikit bantuan dari mereka bahwa perusahaan ini bisa untuk dipilotkan. Ya untuk saat ini sih proses itu sedang berjalan. Ya insya Allah dalam waktu dekat sih kita akan melihat hasilnya. Insya Allah hasilnya itu berpihak kepada kita gitu. Ya artinya itu kalau kita boleh lihat sih upaya udah paling maksimal lah itu ya. Betul. Karena efektivitasnya juga kalau menurut saya kalau kita bicara pilot itu cukup efektif ya kan, karena kita akan melibatkan pihak pemerintah atau negara untuk melakukan sebuah eksekusi kepada apa yang menjadi aset dari Dian Rakyat untuk mengembalikan hak kawan-kawan. Nah, bro, kalau nggak salah kan sekitar sebulan lalu pernah kebakaran kan ini ya? Betul. Nah, waktu itu yang terbakar itu di lantai 3. Lantai 3. Iya, itu saat kawan-kawan ada di sini ya? Kita selalu ada di sini. Iya. Selalu ada di sini. Jadinya secara nggak langsung apapun yang ada berita di PT Dian Rakyat, kita pun juga mengetahuinya. Tapi ketika kondisi tadi terbakar itu tidak menghentikan produksi, tetap bisa produksi. Kalau saya lihat secara saya sendiri ya, menurut pengamatan dari saya sendiri, itu produksi masih jalan. Dan sepertinya mereka tidak terganggu dengan faktor kebakaran tersebut. Soalnya yang kebakaran itu kan cuman kantor jadinya. Jadi sampai saat ini teman-teman dengan pihak pengusaha, entah itu owner, entah itu manajemen, apa memang udah nggak ada komunikasi sama sekali? Sebenarnya kalau komunikasi itu masih terjalin. Masih terjalin. Hanya saja ya seperti biasa alasan-alasan perusahaan bahwa mereka tidak mempunyai uang lah gitu. Cuman kalau misalnya dibilang tidak mempunyai uang, kok masih ada yang bekerja? Gitu. Iya. Dan kita mempertanyakan hal itu. Dan itu pun secara pengadilan pun dia seharusnya udah membayarkan kita kan gitu. Kalau mereka ingin bekerja secara enak kan seharusnya mereka membayarkan kita dan baru berproduksi kembali lagi. Artinya gini, saya yakin kawan-kawan juga bukan orang-orang yang saklek ya kan. Artinya gini, betul. Dengan mereka melakukan produksi artinya harus ada yang dihasilkan. Betul. Ya kan, artinya kan gini, memenuhi tanggung jawabnya nggak harus langsung bayar sekaligus, bisa aja jangan cicil kan gitu kan. Bagaimana sebetulnya mereka membangun komunikasi dengan teman-teman kan di sini kan, karena saya yakin kawan-kawan juga akan melihat itikat baik dari mereka untuk menjalankan kewajibannya ya. Tapi kalau di depan mata mereka masih produksi, yang pemilik perusahaan masih ada di sini, sementara kawan-kawan ada di depan di hadapan mereka gitu ya kan. Sebetulnya sih kalau kita bicara ya lebih kepada nuraninya di mana kan gitu kan, sisi kemanusiaannya di mana gitu. Itulah yang terjadi sekarang antara pengusaha PT Dian Rakyat dan karyawannya, yang sebenarnya kan karyawannya sudah berjasa banyak dalam membangun PT Dian Rakyat ini. Betul. Dan yang 170 orang ini bukan karyawan sembarangan, mereka adalah karyawan-karyawan ahli. Ya. Waktu di PT Dian Rakyat mereka punya skill. Ya. Seharusnya emang dari pihak pengusaha PT Dian Rakyat itu bisa melihat jasa-jasa mereka tersebut. Gitu. Cuman ya berdalih, mereka bilangnya nggak punya uang lah, gitu. Berdalih bahwa perusahaannya sedang sedang tiarap lah kalau kata dia. Selama 4 tahun lebih kawan-kawan masih mau berjuang. Ini adalah kemenangan yang luar biasa menurut saya. Kemenangan langkah pertama, kemenangan kawan-kawan adalah ketika kawan-kawan masih mau berjuang. Ya, dan yang saya sesalkan adalah ketika ya penguasa baik itu pemerintah maupun yang punya wilayah, suku dinas, ya ini apakah mereka tidak melihat? Nggak mungkin. Sekarang zaman teknologi, kita sudah berapa kali atau kawan-kawan pasti sudah pernah
membuat persoalan ini melalui media-media sosial, ya kan, melalui studi nakar pun pada saat demo pertama pun kawan-kawan sudah beritahukan, ya kan. Lalu di mana pemerintah? Ya, lalu di mana penguasa? Ya, lalu di mana pengusaha jeep katakan? Ya, apakah 130 orang tidak terlalu penting buat mereka sehingga mereka tidak bisa membantu, kan ini pertanyaannya. Ya, tetapi apapun itu saya yakin ya seperti tadi Bung Adi bilang bahwa ya rezeki ya Tuhan yang mengatur sudah. Betul. Ya kita bicara keyakinan aja lah ya kan di sini kan. Iya. Mungkin hasil itu saya katakan kepada anggota bahwa hasil yang nanti 10,8 miliar itu merupakan bisa kita lihat bonus dari hasil dari lah ya. Iya, proses kita. Ya. Yang kita lihat itu proses kita adalah gimana kita berjuang sungguh-sungguh apa enggak gitu. Insya Allah lah kalau misalnya sungguh-sungguh Allah itu kan tidak tidur dan dia tidak mungkin menutup mata dengan siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkannya. Iya, sepakat. Gitu. Artinya gini, ada sebuah nilai yang tidak terukur dengan uang. Betul. Ya, dari apa yang kawan-kawan lakukan dengan berjuang di sini itu menurut saya poin yang terpenting. Ya, bagi kawan-kawan buruh, ya percayalah, atau saya mau katakan begini, tadi saya katakan ada nilai yang tidak ternilai dengan uang, ya kan, yang kita dapatkan dari hasil sebuah perjuangan. Proses kekeluargaan sudah pasti tertanam lebih dalam lagi di sini. Iya. Ya, bagaimana kawan-kawan menikmati hari-hari ini, dan saya yakin kawan-kawan tidak ada yang mati kelaparan. Nggak ada itu. Ya, nggak ada itu. Alhamdulillah nggak ada. Ya, karena rezeki tadi dari Tuhan, bukan dari pengusaha. Betul. Ya, tetapi yang kita lakukan saat ini adalah mendapatkan apa yang menjadi hak kita memang. Iya kan, itu konteksnya kan. Ya, bahwa kawan-kawan sampai saat ini masih terus berjuang. Ya, harapan saya ini menjadi contoh bagi kawan-kawan buruh di luar sana. Seberat apapun perjuanganmu, ya mungkin kalau kita berhitung, oh saya lebih berat, mungkin semua kan mengaku lebih berat. Betul. Ya, tapi cobalah melihat fakta ke lapangan, bagaimana perjuangan sekelompok buruh PT Dian Rakyat yang berjumlah 170 selama 4 tahun lebih. Ya, harus tidur di tenda perjuangan, dan sampai saat ini kalau boleh dibilang memang gambaran keberhasilan ada dengan tadi mempilotkan, tetapi kita belum bisa bilang ada kepastian di sana. Betul. Tetapi yang menjadi intinya adalah ada keyakinan dari mereka, ya, bahwa mereka sepanjang mau berjuang pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Hanya tinggal menunggu waktu. Betul. Ya, dan itu saya salut dengan Bro Adi di sini. Bagaimana Bung Adi bisa membuat kawan-kawan tetap kompak, ya, karena yang saya dengar nih kan gini kan, seolah-olah organisasi itu tidak luntur di sini karena mereka masih memanggil ketua, iya kan. Artinya saya bilang kalau ada sebagian orang merasa sudah selesailah serikat itu karena atau tidak berhasil kita, iya kan. Artinya masih banyak orang di luar sana yang mengukur keberhasilan serikat adalah ketika dia bisa mendapatkan sesuatu. Tapi yang saya lihat di sini adalah bahwa aktivitas kawan-kawan masih berjalan, ya, struktur organisasi masih jalan, masih ada pembagian pengurus-pengurus untuk jaga kan itu kalau tidak salah tadi ya. Iya. Ini yang luar biasa teman-teman. Bung Adi, mohon statement terakhir untuk kawan-kawan buruh di luar sana. Apa yang mau Bung Adi sampaikan dengan apa yang kalian alami untuk kawan-kawan buruh yang khususnya yang masih sedang berjuang saat ini? Tetap berjuang, bahwa yakinlah bahwa Tuhan itu tidak tidur dan dia selalu memperhatikan hambanya, bahwa siapa yang berjuang dia pasti dapat. Yakinilah itu. Soalnya apa yang kami jalani selama ini pun seperti itu adanya. Dan kalau misalnya takut nanti perut lapar, anak istri tidak makan, toh ini udah terbukti kita udah 4,5 tahun. Pas setengah tahun kita nggak punya gaji seperti layaknya orang-orang, dan mereka tetap anggota itu masih bisa menafkahkan istrinya, menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang sampai kuliah. Jadinya yakinlah bahwa rezeki itu dari Tuhan, bukan dari pengusaha, gitu. Dan tetap berjuang, tetap semangat. Kepada orang yang mungkin senasib, kita pasti berhasil. Baik kawan-kawan, itu tadi bincang-bincang kami sebentar dengan Bung Adi, Ketua PK PT Dian Rakyat.
FSP di Kuba, dari KSBSI. Harapan saya kepada kawan-kawan buruh adalah kalau boleh dikatakan buruh itu satu, ya kita selalu mengumandangkan buruh itu satu. Maka harapan saya kepada kawan-kawan buruh di luar sana adalah mari saling support, mari saling mendoakan bagi kawan-kawan buruh yang sedang berjuang seperti Dian Rakyat, dan mungkin masih banyak buruh-buruh lain di sana juga sedang berjuang. Betul. Kita saling mensupport, saling mendoakan. Ya, harapan kita adalah apa yang sedang kita perjuangkan ya berhasil tentunya, karena memang itu hak. Iya. Kita tidak pernah mau mengambil apa yang tidak tidak hak kita. Hak kita. Ya, karena kawan-kawan artinya putusan pengadilan ya itu adalah sesuatu yang betul-betul normatif, ya itu sesuatu yang memang sudah menjadi ketentuan. Ya, karena kawan-kawan tidak hanya berteriak oh hak kami ini, tidak, tetapi ada keputusan ya dari pengadilan dari lembaga sebuah negara yang menyatakan bahwa kawan-kawan punya hak untuk ini kan itu. Ya, itu bro, thank you, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ya, sudah mengganggu kami datang ke sini. Harapan saya adalah tetap solid untuk berjuang. Siap. Ya, dan saya pribadi harus bilang terima kasih ya, karena saya juga seorang pengurus serikat buruh. Kenapa saya bilang terima kasih? Karena terima kasih masih menjadi pengurus yang amanah, masih menjadi ketua ya, karena mungkin tidak semua orang mampu atau tetap mau untuk apa aku jadi ketua atau cuman bikin atau seperti ini kondisinya kan gitu. Betul. Kan. Tetapi ketika jabatan itu adalah sebuah amanah, maka sampai kapanpun kita akan perjuangkan. Ya, terima kasih Bung Adi, itu kawan-kawan. Demikian yang kami sampaikan. Harapan kami adalah ini menjadi inspirasi untuk kawan-kawan buruh. Ini menjadi sebuah role model atau memberi semangat kepada kawan-kawan untuk mau berjuang di luar sana. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hidup buruh!